warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafita Jafar dengan NIM 14192. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi estimasi NIM dan proporsi. Nah, di sini saya mengambil satu contoh dari satu proporsi sampel besar. Nah, contoh soalnya itu adalah sebuah sampel dari 500 lamaran. Pada perusahaan terdapat 340 diantaranya adalah laki-laki. Nah, darilah taksiran interval kepercayaan 90% dari proporsi pria yang melamar. Nah, langsung saja di penjelasannya. Kita ketahui nilai X-nya itu adalah 340. Lalu nilai N-nya itu adalah 500. Nah, selanjutnya ada nilai IBAN. IBAN-nya itu belum diketahui. Selanjutnya ada nilai IBAN yang juga belum diketahui. Nah, untuk mengetahui nilai IBAN-nya ini dengan menggunakan rumus X per N. Nah, X ini adalah objek yang akan diteliti, dan selanjutnya N ini adalah jumlah sampel. Nah, X ini karena sudah diketahui tadi 340 per N itu 500 sama dengan 0,68. Nah, untuk mencari nilai N ini dengan menggunakan rumus 1 kurang IBAN sama dengan 1 kurang 0,68 sama dengan 0,32. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai alfa. Nah, nilai alfanya itu karena di sini disebutkan taksiran interval kepercayaannya itu ada 90%. Sini sama dengan 90%. Itu kita ubah dalam bentuk desimal menjadi 0,90. Nah, untuk mencari nilai alfanya itu menggunakan rumus 1 kurang 0,90. 0,90 sama dengan 0,1. Ini untuk nilai alfanya. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai alfa per 2-nya itu kita bahagi alfanya 0,1 per 2. Itu hasilnya adalah 0,05. Karena 0,05 ini berada di daerah negatif di tabel Z, maka kita akan cari nilai positifnya dengan cara mengurangi nilai dari ini, kita kurangi 1 lagi, 0,05 yang hasilnya 0,95. Nah, 0,95 ini sudah berada di daerah positif tabel Z. Nah, karena dia ini menunjukkan ada dua angka yang mendekati, yaitu 1,64 dan 1,65. Maka kita jumlahkan saja, lalu kita bahagi 2. 1,64 tambah 1,65 bahagi 2, hasilnya adalah 1,645. Ini untuk nilai Z-nya. Nah, dari semua nilai yang sudah diketahui sebelumnya, dari sini kita langsung masuk saja ke penyelesaiannya. Nah, rumusnya itu adalah pi bar plus minus Z alfa per 2 kali pi bar akar pi bar kali Q bar per
0,68 dengan 0,32 per 500 sama dengan 0,68 plus minus 1,645. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang ini 0,68 P-bar-nya itu kali Q-bar. Nah, di sini 0,68 kali 0,32 itu hasilnya 0,2176 per 500. 0,68 plus minus 1,645. Nah, di sini kita kerjakan yang akarnya dulu. Yang 0,2176 per 500 itu akan mendapatkan hasilnya 0,004352. Nah, selanjutnya di sini kita naikkan lagi ke bawah 0,68 plus minus 1,645. Nah, di sini karena kita sudah mendapatkan hasil dari 0,2176 per 500 itu adalah 0,004352. Di situ kita akar lagi. Nah, akar dari hasil ini adalah 0,0209 sama dengan di sini hasil lainnya adalah 0,68 plus minus 0,0345. Nah, 0,0345 ini kita dapati dari 1, nah di sini kita sudah mendapatkan dia hasilnya itu 0,685 plus minus 0,0345 atau sama dengan 0,668 kurang 0,0345 yang bisa diberikan 0,0345 itu hasilnya 0,455. Nah, selanjutnya itu 0,68 tambah 0,0345 itu hasilnya adalah 0,7145. Nah, jadi taksiran interval kepercayaan 90% dari proporsi yang melamar berada pada P lebih kecil 0,7145 dan P lebih besar dari 0,645. Nah, jadi kesimpulannya taksiran interval kepercayaan 90% dari proporsi yang melamar berada pada P kurang dari 0,7145 dan P lebih besar dari 0,6455. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan estimasi min dan proporsi yang contoh soal kedua, yaitu estimasi selisih proporsi 2 sampel. Nah, contoh soalnya yaitu adalah suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan proporsi orang dewasa dan remaja dalam menonton acara televisi genre talk show komedi. Nah, jika sampel pertama adalah dewasa sebanyak 300 dari 600 orang dan sampel kedua adalah remaja sebanyak 100 dari
400 orang yang mempunyai acara televisi komedi. Carilah taksiran interval kepercayaan 95% dari selisih proporsi sesungguhnya penonton dan remaja yang menyukai acara komedi adalah. Nah, baik, langsung saja diketahui. Sampel pertama yaitu orang dewasa X1 sama dengan 300, N1 sama dengan 600, dan sampel kedua remaja X2 nya itu sama dengan 100, N2 nya sama dengan 400. Nah, di sini tingkat kepercayaannya itu satu kurang alfa sama dengan 95%, sama dengan 90. Ini 95% nya kita ubah ke dalam bentuk desimal. 95 per 100 sama dengan 0,95. Nah, di sini nilai alfanya itu adalah 1 kurang 0,95 sama dengan 0,05. Karena kita sudah menemukan nilai alfanya, di sini selanjutnya kita akan mencari alfa per 2. Alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Nah, karena 0,025 ini berada di daerah negatif pada tabel Z, maka kita akan mengurangi satu lagi. Kita akan kurangi satu lagi agar hasilnya akan menjadi agar hasilnya berada pada nilai positif. Nilai A-nya itu sama dengan 1 kurang 0,025 sama dengan 0,975. Nah, jadi di sini kita sudah dapati bahwa nilai Z-nya itu sama dengan 1,96. Kenapa 1,96? Karena pada 0,97 ini kita dapati dia berada di tabel 1,9 pada kolom 6. Di sini kita akan lanjut mencari nilai pi-barnya. Sama dengan, nah di sini seperti yang contoh tadi, mencari nilai pi-barnya itu dengan x per n. Di sini kita cari pi-bar yang pertama itu x1 per n1 sama dengan 300 per 600 sama dengan 0,5. Selanjutnya kita cari pi-bar yang kedua, 2 per n2 sama dengan 100 per 400 sama dengan 1/4 dengan 0,25. Nah, nilai Q-bar itu, dan untuk mendapatkan nilai Q-bar itu kita kurangi nilai dari pi-barnya itu kita kurangi 1 kurang pi-bar sama dengan 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5. Kita ulangi
di Q bar yang kedua itu 1 kurang P bar 2 sama dengan 1 kurang 0,25 sama dengan 0,75. Oke, baik. Karena tadi kita sudah mengetahui nilai-nilainya, nah sekarang kita masuk kepada penyelesaiannya. Nah, di sini rumusnya itu P bar 1 kurang P bar 2 plus minus Z 4/2 akar P bar 1 kali Q bar 1 plus P bar 2 kali Q bar 2 per N1 plus N2. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya itu. Kita sudah ketahui kalau nilai P1-nya itu 0,5 kurang P2-nya itu 0,25 plus minus nilai Z-nya itu 1,96 akar 0,5 kali 0,5 per 600 plus 0,25 kali 0,75 per 400 sama dengan 0,5 kurang 0,25 itu hasilnya 0,25 plus minus 1,96 akar. Nah, di sini kita kerjakan terlebih dahulu itu 0,5 kali 0,5 itu sama dengan 0,25. Per 600 plus 0,25 kali 0,75 sama dengan 0,1875 per 400 sama dengan 0,25 plus minus 1,96 akar. Nah, di sini hasil dari 0,25 per 600 itu sama dengan 0,0000667 plus hasil dari 0,1875 per 400
angka di belakang koma, yaitu 0,0298. Kenapa 98? Kenapa bukan 97? Karena kita cuma ambil 4 angkanya saja, jadi kita lihat dari angka terakhirnya itu karena sudah melebihi dari 5, jadi kita genapkan saja angka 8. 7-nya kita genapkan menjadi angka 8. Nah, sekarang kita lanjut pada penjelasan selanjutnya, yaitu 0,25 plus minus. Nah, di sini 1,96 kali 0,0298 itu adalah 0,0584. Nah, jadi bisa kita tulis saja menjadi 0,025 kurang 0,0584 lebih besar lebih kecil dengan 0,25 plus 0,0584. Hasilnya adalah 0,25 kurang 0,0584 ini adalah 0,1916. Dan 0,25 ditambah 0,0584 ini hasilnya adalah 0,3084. Maka dapat saya simpulkan bahwa taksiran interval kepercayaan 95% dari selisih proporsi sesungguhnya itu penonton dan remaja yang menyukai acara komedi itu ada pi lebih kecil dan 0,3084 dan pi lebih besar 0,1916. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang ketiga, yaitu tentang hipotesis mean dan proporsi. Nah, di sini saya mengambil contoh soal yang kedua, yaitu contoh soalnya yang ini. Dari contoh soal yang sudah saya tampilkan tadi, nah diketahui bahwa mu-nya adalah 400 gram, lalu X barnya itu adalah 375 gram, lalu simpangan bakunya itu adalah 125 gram. Ini adalah standar deviasinya. Lalu nilai N-nya ini adalah 100. Nah, karena nilai N-nya ini 100 dan dia melebihi nilai 30, maka kita melakukan uji satu arah. Nah, nilai alfanya ini adalah 5%. Nah, di sini kita ubah ke desimal, dia menjadi 0,05. Nah, di sini kita harus mencari terlebih dahulu. Kita harus menentukan terlebih dahulu H0 dan H1-nya. Nah, pada penjelasan pertama itu kita merumuskan hipotesis. Nah, karena ingin mengetahui apakah rata-rata berat besi lebih kecil dari 400 gram, maka digunakan uji satu arah, yaitu ke kiri. Nah, di sini nilai A-nya, alfanya itu 5% sama dengan 0,05. Nah, langkah yang kedua, kita akan menghitung taraf signifikan dari Z tabel. Nah, pada
nilai alfanya itu ada 5% yang kita sudah ubah menjadi angka desimal yaitu 0,05. Nah, 0,05 ini ada di tabel Z-nya itu kita menemukan ada dua yang mendekati. Yang pertama itu ada 1,64. Nah, karena ada dua, jadi kita tambah lalu kita bagikan 2. 1,64 tambah min itu 1,64 tambah min 1,65 per 2 sama dengan tambah min 1,645. Nah, langkah ketiga itu kita akan menentukan nilai Z hitung dengan menggunakan rumus yaitu rumus Z X bar kurang mu 0 per standar deviasi per akar n. Maka didapati nilainya itu Z sini X barnya itu 375 kurang 400 per sini standar deviasinya itu adalah 125 per dapat jadi 100. Maka hasilnya 375 kurang 400, kita dapat nilainya itu min 25 per 125 per akar dari 100 itu adalah 10. Nah, untuk menghitungnya itu 0 di sini min 25 per, nah hasil dari 125 per 10 itu adalah 12,5, maka hasilnya dari min 25 per 12,5 itu adalah min 2. Nah, untuk pada langkah keempat ini kita akan menggambar terlebih dahulu kurva loncengnya. Di sini nilai positifnya di sini. Nah, baik, pada kurva lonceng ini terdapat daerah kritis kiri atau daerah kritis negatif dan daerah kritis kanan yaitu daerah kritis positif. Nah, daerah kritis negatifnya itu min 1,645 dan di sini juga positifnya 1,645. Nah, karena kita sudah mendapat hasil di Z tabelnya itu min 2, maka kita maka dapat diketahui bahwa min 2 ini berada di daerah kritis kiri, ya kan? Min 2-nya berada di sini. Nah, sekarang langkah terakhirnya itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu, nah jika nilai jika nilai statistika Z hitung masuk. Nah, Z hitungnya ini yang ini teman-teman yang min 2 yang sudah kita kerjakan pada langkah ketiga tadi. Nah, jika nilai statistika Z hitung masuk daerah kritis, maka HO ditolak. Jika Z hitung kurang dari Z tabel, maka keputusan H
yaitu jika Z itu lebih kecil dari Z tabel, maka keputusan H0 ditolak. Maka I2 lebih kecil dari 1,645 dan I2 lebih kecil dari min 1,645. Baik, sekian penjelasan contoh soal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.